Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Normala Imelda, mahasiswi dari UIN Sumatera Utara dengan Prodi Akuntansi Syariah dari kelas 3E. Tahukah kalian bahwa peradaban Islam yang sangat besar dan berpengaruh di dunia ini bermula dari ketauladan Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui sedikit mengenai peradaban Islam sejak awal dan bagaimana nilai-nilai Islam dapat membangun peradaban Islam yang maju. Yuk saksikan videonya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu kapan sih Islam itu lahir. Islam lahir pada abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab oleh Nabi Muhammad SAW. Peradaban Islam telah membawa perubahan yang sangat menyeluruh diantaranya pada bidang agama, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Islam memiliki fondasi utama yaitu ketauhidan, keadilan, persaudaraan, dan ilmu pendidikan. Peradaban Islam ini mengalami perkembangan pesat yang ditandai pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, hingga pada masa Bani Abbasiyah. Awal peradaban Islam dan merupakan dasar dari peradaban Islam adalah pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terlahir dari Bani Quraisy yang mulia. Ia mengalami kehidupan yatim sejak kecil. Hal ini membentuk kepribadiannya yang mandiri dan memiliki empati sosial yang tinggi. Kemudian ia pernah diasuh di pedalaman Bani Sa'ad, yang menghasilkan ia mahir dalam berbahasa Arab dan kuat secara mental. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia, seperti jujur, amanah, cerdas, menjadi tauladan bermasyarakat. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pengembala. Hal ini melatih tanggung jawab dan kepemimpinannya menjadi lebih baik. Lalu, ia aktif dalam perdagangan dan perjalanan ke Syam bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Hal ini menambah wawasan sosial dan ekonominya secara luas. Lalu, ia menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Nah, dalam hal ini, ia mendapatkan dukungan moral dan spiritual dalam dakwah. Lalu, ia menjadi keluarga yang basis awal kekuatan dari dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul dengan menerimanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nabi menerima wahyu dengan kesadaran penuh. Wahyu menjadi dasar hukum, moral, dan peradaban Islam. Wahyu tersebut yang kita kenal sebagai Al-Quran, yaitu sumber ilmu dan petunjuk kehidupan. Setelah diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW bertugas untuk menyebarluaskan Islam dan menyebarkan wahyu ke seluruh umat manusia melalui hijrah. Nah, hijrah yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ke Madinah. Arti hijrah sendiri adalah perpindahan fisik dan spiritual dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik. Hijrah ini dapat dilakukan dalam bentuk jihad dan pengorbanan demi iman. Adapun dampak dari hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah terbentuknya masyarakat Islam yang berdaulat, kemudian menjadikan Madinah sebagai pusat peradaban Islam. Di Madinah, dalam sistem politik dan pemerintahan, Nabi Muhammad SAW membentuk Piagam Madinah, yang mana Piagam Madinah itu menjamin persamaan hak antar umat beragama, kemudian mengatur kehidupan sosial, politik, dan keamanan. Lalu, sistem musyawarah yang syura sebagai dasar pemerintahan. Yang terakhir, Perjanjian Hudaibiyah, yaitu membuka jalan dakwah Islam secara damai. Dalam sistem sosial, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, di mana kaum muhajirin ini adalah orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, sedangkan kaum ansor adalah orang-orang Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang dari Mekah. Lalu menghapus fanatisme suku dan perbedaan sosial. Yang ketiga, prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah. Yang terakhir adalah dengan membangun ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar umat Islam sebagai fondasi masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 632 Masehi. Ia meninggalkan warisan besar berupa ajaran dan sistem peradaban yang maju, yaitu peradaban Islam. Nah, kita udah sampai di kesimpulan nih.
kesimpulannya adalah peradaban Islam berawal dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pada peradaban Islam ini menekankan pada nilai tauhid, akhlak, persatuan, dan ilmu sebagai pondasi utama. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan pada abad 1-7 Hijriah. Islam ini berkontribusi besar bagi dunia dalam ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan budaya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.